Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita ada di Cisco Cecana part 2. Nah, part 2 bab 1 kali ini kita akan membahas tentang Spanning Tree Protocol atau STP. Nah, lanjut ke poin pembahasannya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas dulu kenapa sih kita perlu yang namanya STP. Di sini sudah ada topologinya, ada 2 switch dan 2 PC dengan IP PCA 172.168.1.1, PCB IP-nya 172.168.1.2. Terus di sini juga ada interface, teman-teman. Ini menghubungkan antara switch 1 dan switch 2. Ada interface FA0/1 dan FA0/1. Nah, misalkan gimana nih kalau kabel yang putus atau interface-nya nanti putus? Nah, maka nantinya PCA dan PCB tidak akan bisa berkomunikasi lagi. Nah, tapi teman-teman, misalkan kita punya kabel cadangan atau kabel pengganti yang putus tersebut, terus dari kabel cadangan tersebut pasti nanti kan ada interface-nya nih. Nah, misal FA berapa gitu. Tapi nanti di sini masalahnya, misal kalau FA yang FA0/1 ini di antara keduanya itu masih ada yang nyala nih. Nah, itu maka nantinya akan terjadi yang namanya looping atau pengulangan, atau di sini gampangnya paket yang muter-muter, teman-teman. Nah, looping tersebut berhenti sampai si switch ini ngehang. Maka cara untuk agar tidak looping itu, salah satu interface atau portnya ini harus ada yang diblokir, teman-teman. Jadi langsung saja kita coba untuk praktekkan. Teman-teman bisa dilihat di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi. Ini nanti akan saya jelaskan perlahan-lahan ya, teman-teman. Teman-teman di sini bisa menambahkan 3 buah switch yang 2960. Terus teman-teman bisa rename dari switch 1, switch 2 dan switch 3. Lalu dihubungkan dengan kabel automatically. Nah, untuk ini kita akan coba matikan lampu lightnya ya, teman-teman. Kita bisa ke option, preference, lalu untuk opsi showing lights itu di unchecklist dulu, teman-teman. Kita exit. Nah, maka di sini tidak ada lampu yang menyala ya, teman-teman. Nah, teman-teman, dari topologi ini sebenarnya muter. Jadi nanti misal kita kirim paket itu nanti bakal bolak-balik atau looping. Nah, di STP itu harus ada salah satu port yang diblokir agar tidak ada yang namanya looping, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas teori menentukan blokir port. Oke, di sini sudah ada 3 switch ya, teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau hexadesimal itu ada dari 1 sampai 10, teman-teman. Sekarang kita coba buka hexadesimal ya, teman-teman. Nah, di sini seperti yang teman-teman ketahui, kalau hexadesimal itu dari 1 sampai 10 ya, teman-teman, yaitu dari 0 sampai 9. Yang itu jumlahnya ada 10 ya, teman-teman. Bisa dilihat A nilainya 10, untuk B nilainya 11 dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di browser. Nah, seperti yang saya katakan, untuk STP ini kan harus ada port yang diblokir. Nah, cara untuk mencari port yang harus diblokir itu, kita harus terlebih dahulu mencari yang namanya root bridge. Nah, untuk root bridge kita harus mencari yang namanya 1 bridge ID. Nah, bridge ID ini bisa dilihat dari yang namanya priority, teman-teman. Nah, switch secara defaultnya priority-nya itu memiliki 32768 atau sama saja ya, teman-teman. Karena priority-nya sama, maka kita harus mencari dengan MAC address. Seharusnya ini mencari dengan priority terkecil, teman-teman. Tapi karena priority-nya sama, kita bisa mencari dengan MAC address terkecil. Oke, teman-teman, jadi di sini langsung saja kita coba untuk coba ya. Switch 1 kita namai switch AA, switch 2 BB, dan switch 3 itu CC. Misal untuk yang switch AA ini MAC address-nya itu kan 10, karena tadi A nilainya kan 10, jadi MAC address-nya itu 1010. Terus untuk yang BB MAC address-nya itu 11. Kemudian untuk yang CC ini MAC address-nya 1212. Nah, kita cari nih, teman-teman, MAC address-nya yang terkecil yaitu switch AA. Jadi di sini kita udah dapat root bridge-nya yaitu switch AA. Nah, untuk port root split itu pasti dua-duanya menyala ya, teman-teman. Jadi ini disebut dengan designated port. Jadi untuk switch BB dan CC itu non root bridge.
Nah, dari non-root bridge ini ada yang namanya root port, teman-teman. Jadi, untuk root port adalah port yang paling cepat untuk terhubung ke root bridge. Nah, rute yang paling cepat untuk terhubung ke root bridge itu adalah kalau ke switch BB ada port FA0/1, terus kalau switch CC ada port FA0/1, teman-teman. Jadi intinya root port ini adalah jalur yang paling cepat untuk terhubung ke root bridge. Berarti tinggal dua nih teman-teman jalurnya, yaitu FA0/2. Nah, di keduanya ini kita tentukan lagi mana nih MAC address yang paling kecil, yaitu di sini itu switch BB yang 11. Jadi kita anggap saja switch BB yang menang, teman-teman. Karena switch BB yang menang, jadi interface yang FA0/2 dapat disebut dengan designated port. Sedangkan switch yang CC ini karena portnya FA02 ini nantinya akan kita blokir atau kita bisa sebut dengan alternate port. Selanjutnya kita akan coba untuk praktek menentukan blocking port seperti yang kita bahas tadi. Ini kan tadi untuk praktek STP kita harus mencari yang namanya root bridge, teman-teman. Dan untuk mencarinya kita perlu cari dulu yang namanya bridge ID. Yang cara mencarinya itu dengan menggunakan priority. Karena default priority-nya itu sama, switch itu kita akan menggunakan MAC address terkecil, teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke switch 1. Nah, di sini kita bisa enter, lalu kita enable. Oke, lalu kita coba ketikkan perintah show int VLAN 1. Nah, teman-teman, untuk MAC address terkecil atau lihat MAC address-nya, teman-teman bisa lihat di bagian address is. Nah, ini selanjutnya adalah MAC address-nya. Di sini kita bisa copy saja. Copy, terus teman-teman klik node lalu tempelkan di atasnya seperti ini ya, teman-teman. Begitu pula dengan switch 2 dan switch 3. Teman-teman bisa masuk, terus enable show int VLAN 1, terus copy MAC address-nya, lalu teman-teman bisa salin ya. Kemudian kalau sudah menentukan MAC address-nya, kita akan mencari MAC address yang terkecil, teman-teman. Teman-teman, untuk MAC address di semua switch ini berbeda ya, teman-teman. Yang pertama, switch 1 itu 00E, switch 2 itu 000, lalu switch 3 itu 001. Nah, menurut hexadesimal 00E itu E kan berarti 14 ya, teman-teman. Lalu switch 2 itu 000 sama dengan 0, lalu switch 3 itu 001 berarti 1 itu sama dengan 1. Jadi yang menang itu yang switch 2 ya, teman-teman. Jadi kita bisa tuliskan untuk switch 2 itu sebagai root bridge. Lanjut, karena kita sudah ketahui root bridge-nya, port dari kedua root bridge ini pasti menyala, teman-teman, atau up, yang bisa kita sebut dengan designated port. Jadi mohon maaf, interface 0/1 dan 0/2 itu designated port ya, teman-teman, kita namanya. Nah, teman-teman, berarti untuk switch 1 dan switch 3 itu kan non-root bridge. Nah, di non-root bridge ini ada yang namanya root port atau jalur tercepat ke root bridge, teman-teman. Untuk switch 1, port yang paling cepat terhubung ke switch 2 adalah FA0/1. Dan untuk switch 3 yang paling cepat terhubung adalah interface FA02. Nah, teman-teman, sekarang tersisa jalur ini, maka kita bandingkan lagi MAC address-nya antara switch 1 dan switch 3 nih. Nah, kita lihat MAC address ini awalannya 00 sama, tapi untuk yang ketiga itu satunya E dan satunya 1. Jadi yang menang itu switch 3 ya, teman-teman, karena 1 dengan E itu nilainya lebih besar E. Jadi yang paling kecil berarti switch 3.
Jadi karena switch 3 yang menang, FA0/1 ini kita sebut jadi designated port. Baru yang switch 1 interface FA02 ini yang port diblokir, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas yang namanya COS. Jadi COS ini sama seperti root port atau jalur yang paling cepat terhubung ke root bridge, teman-teman. Nah, misal untuk switch 1, rute yang tercepat untuk menghubungkan ke root bridge ini kan FA0/1. Kalau yang FA02 itu kan bisa langsung terhubung, tapi harus muter dulu. Nah, rute tercepat ini bisa dilihat dengan COS atau bandwidth. Misal di sini saya tuliskan COS 10 MB sama dengan 100, 100 MB sama dengan 19, dan 1 GB sama dengan 4. Nah, untuk masing-masing ini COS-nya itu ada 100 MB, teman-teman. Ini sudah saya tuliskan. Untuk melihatnya, kita coba di switch 1. Kita, teman-teman, jangan lupa enable. Lalu di sini kita show spanning tree. Spanning strip tree. Nah, di sini COS-nya itu 19 ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek aja di semua switch itu COS-nya pasti 19 atau 100 MB ya, teman-teman. Nah, oke, jadi seperti itu ya, teman-teman, kurang lebih tentang COS yang kecepatannya itu berarti 100 MB. Selanjutnya, kita akan coba untuk melakukan manipulasi bandwidth atau kecepatan tadi. Misal saya coba masuk ke switch 2 nih, teman-teman. Kita coba masuk ke interface yang designated port, yaitu FA0/2. Kita masuk ke INT FA02. INT FA0/2. Lalu kita masukkan perintah speed tanda tanya. Di sini ada opsi 10, 100, dan juga auto. Di sini kita akan coba untuk buat speednya misal 10. Jadi teman-teman tuliskan aja di sini 10. Lalu teman-teman enter lagi perintah do sh spanning strip tree. Nah, di sini untuk FA0/2 itu jadi 100 ya, teman-teman, karena tadi 10 MB itu sama dengan 100 yang kita ganti speednya tadi. Jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk kurang lebih manipulasi bandwidth. Selanjutnya kita akan coba untuk manipulasi root bridge. Nah, root bridge ini kan kita dicari dari bridge ID, dan bridge ID dicari atau dilihat dari yang namanya priority. Tapi karena secara default sama, kita pakainya MAC address paling kecil. Nah, misal di sini saya coba masuk ke switch 1 nih, teman-teman. Teman-teman config jangan lupa. Lalu di sini teman-teman coba masukkan perintah spanning tree VLAN 1 priority tanda tanya. Nah, di sini tertulis priority-nya dari 0 sampai 61440 nih. Nah, misal di sini kita asal saja ya, teman-teman, kita coba untuk spanning tree VLAN 1 priority-nya itu 1827 nih. Lalu di enter. Nah, maka di sini akan dikasih tahu nih priority mana saja atau yang diizinkan untuk switch 1. Di sini ada 32768 nih, teman-teman. Kita akan buat priority-nya lebih kecil dari ini, sehingga nantinya jika switch 1 priority-nya lebih kecil, itu nantinya dia yang akan menjadi root bridge, teman-teman. Oke, langsung saja kita, teman-teman, bisa salin perintah lagi spanning tree VLAN 1 priority itu menjadi 28 yang ini, teman-teman, 28672, lalu enter. Jadi nanti kalau teman-teman lihat, karena sudah menjadi root bridge, itu kedua interface-nya harus up nih, teman-teman. Jadi karena sudah menjadi root bridge, harusnya kedua portnya itu sudah menyala ya, teman-teman. Nah, lanjut ya, teman-teman, kita bahas tentang pengertian PVSTP, yaitu informasi spanning tree dari setiap VLAN, teman-teman. Nah, misal kita di sini coba buka switch 1 ya, teman-teman. Lalu di sini kita akan buat VLAN 2 dan VLAN 3 nih, teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke config, lalu masukkan command VLAN 2 dan VLAN 3, lalu masukkan perintah mengecek untuk cek do sh spanning strip tree.
Di sini terdapat informasi dari VLAN yang pertama nih teman-teman, yaitu VLAN 1. Karena ini adalah VLAN defaultnya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba dulu untuk menerangkan semua switchnya. Caranya teman-teman bisa mengetikkan INT-nya, mengetikkan interface-nya sekaligus menggunakan INT range FA 0/1-2, lalu switch port mode terang. Nah, ini sudah nih teman-teman. Lalu kita akan buat, kita exit dulu, lalu kita buat VLAN 2 dan VLAN 3. Kemudian kita masuk ke switch 2. Switch 2 juga sama saja teman-teman, kita ke conft, lalu kita ketikkan INT range FA 0/1-2, lalu switch port mode terang. Setelah itu kita exit dan kita buat VLAN 2 dan VLAN 3 nih teman-teman. Nah, kalau udah, kita ke switch 3. Nah, di switch 3 ini juga sama saja teman-teman, kita masuk ke INT range FA 0/1-2, lalu switch port mode terang dan buat yang namanya VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, teman-teman, di sini kita bisa cek untuk VLAN-nya, untuk informasi VLAN-nya dengan perintah to sh spanning tree. Nah, nanti di sini akan muncul nih teman-teman masih per VLAN-nya. Ada VLAN 1 yang ada VLAN 1 atau VLAN default. Terus kalau kita klik spasi pada more, itu akan muncul VLAN 3 nih teman-teman yang tadi kita buat. Di sini juga ada VLAN 2 yang sama yang kita buat tadi. Nah, jadi kira-kira seperti ini teman-teman untuk informasi spanning tree per VLAN. Selanjutnya kita akan coba untuk manipulasi root bridge pada setiap VLAN teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini saya sudah menambahkan 2 PC ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, misal teman-teman yang di VLAN 1 ingin mengirim paket ke PC 1 yang ada di VLAN sebelah sini. Itu kan lewat jalur atau link utama. Nah, kali ini kita akan membuat untuk VLAN 1 lewat link utama, sedangkan VLAN 2 itu akan muter dulu. Sama juga untuk satunya ya teman-teman. Teman-teman, ini sudah saya konfigurasi dan saya akan menjelaskan. Nah, tadi kan yang diblokir itu FA 0/2 ya teman-teman. Jadi kita masuk ke switch 3 nih. Lalu kita bisa menjalankan perintah spanning tree VLAN 2 priority 1231. Ambilkan nih yang mana yang diizinkan, karena ini itu 32768, kita akan coba yang lebih kecil, yaitu misal 24576 nih teman-teman. Teman-teman bisa copy aja. Lalu teman-teman jalankan perintah lagi spanning tree VLAN 2 priority 2476. Lalu kita cek dengan perintah do show spanning tree. Ini teman-teman bisa fokus untuk yang di VLAN 2 nih. Di VLAN 2 sudah ada tulisan this bridge is the root. Di sini teman-teman juga bisa lihat port yang tadi diblokir sudah terbuka nih. Ya, sudah hijau lagi, sudah terbuka. Lalu kita cek di switch 2 ya teman-teman. Kita ke switch 2, lalu di sini teman-teman bisa memasukkan perintah enable. Sebentar. Lalu teman-teman masukkan perintah do show spanning tree. Nah, teman-teman fokus ke VLAN 2. Kita teman-teman bisa klik spasi untuk more. Kita bisa lihat untuk yang FA 0/2 itu sudah jadi designated port karena dia rute yang paling cepat terhubung ke root bridge. Nah, terus di switch 1 rute yang tercepat terhubung ke root bridge itu kita bisa cek di switch 3. Maksudnya di switch 1 kita bisa masukkan perintah to show spanning tree. Dan teman-teman bisa lihat untuk yang FA 0/2 itu designated port ya, atau rute yang tercepat menuju root bridge. Nah, terus teman-teman di sini sisa device FA 0/1 dan FA 0/1 dari switch 1 dan switch
2 ya teman-teman. Di sini kita akan bandingkan lagi nih priority-nya. Tapi karena priority-nya itu sama, kita bandingkan menggunakan MAC address-nya. Teman-teman, kita bisa cek MAC address-nya. Untuk switch 1 itu kan E, terus switch 2 itu kan 0. Huruf dan angka itu kan besaran huruf. Jadi di sini switch 2 yang menang ya teman-teman. Jadi untuk FA0/1 switch 2 itu designated port yang menyala, sedangkan FA0/1 switch 1 itu alternative port ya teman-teman, atau port yang diblokir. Oke, selanjutnya kita akan uji dengan menghubungkan PC-PC-nya. Kita coba hubungkan ya teman-teman untuk PC-PC-nya. Ini ke sini. Ini ke sini, lalu ini ke sini. Oke, ini ke sini. Terus yang terakhir ini ke sini. Nah, kalau sudah, teman-teman, kita coba pasang IP ya. Untuk PC ini, kita ke desktop, IP configuration, kita pasang IP 10.10.10.1 dan subnet masknya 255.255.0. Lalu untuk PC yang satunya di VLAN 2 juga sama, 10.10.10.2 dan subnet masknya 255.255.0. Dan di bawahnya untuk PC 1 itu kita pasang IP 20.20.20.1 dan subnet masknya 255.255.255.0 dan satunya 20.20.20.2 dan subnet masknya sama saja ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa ke bagian simulation nih teman-teman. Kita ke klik simulation. Kirimkan paket misal dari VLAN 2 bawah ke VLAN 2 di atas. Coba VLAN 2 di bawah ke VLAN 2 di atas. Coba lihat. Maka itu akan langsung lewat jalur utama teman-teman. Kita juga bisa lihat juga misal dari VLAN 1 ke VLAN 1. Kita coba VLAN 1 ke VLAN 1. Nah, ini akan muter-muter dulu nih teman-teman. Jadi tadi kita konfigurasi untuk VLAN 2 itu lewat jalur utama, sedangkan VLAN 1 harus muter dulu. Kita bisa delete lalu kita ke real time ya teman-teman. Nah, teman-teman lanjut, ini saya sudah menyiapkan topologi baru ya teman-teman, 2 switch 2960 dan 2 PC dihubungkan menggunakan kabel automatically teman-teman. Nah, kalau udah, kita akan coba terangkan dari switch 1 dan switch 2. Kita masuk ke switch 1 yang ini. Kita ke CLI, kita enter, kita enable, lalu masuk ke config. Di sini kita tuliskan int range FA0/1 sampai 2. Kita enter, lalu switch port mode terang. Nah, kalau udah, kita juga lakukan hal yang sama di switch 2 ya teman-teman. Kita masuk switch 2, CLI, enter, enable, config, lalu int range FA0/1 sampai 2, lalu switch port mode switch port mode terang. Kita enter. Nah, kalau udah, misal teman-teman interface FA0/1 dia ingin membuat cadangan, yaitu interface FA0/2. Dan di sini terdapat informasi kalau yang di sini adalah port yang diblokir nih. Selanjutnya kita bisa coba cari dulu untuk root bridge-nya. Kita bisa ke switch 1. Kita masuk switch 1, lalu masukkan perintah
to show int VLAN 1. Di sini kita bisa copy MAC address-nya ya teman-teman. Kita copy MAC address-nya. Lalu kita bikin node. Kita paste. Oke, lalu kita ke switch 2 juga. Sama, kita to show int VLAN 1. To show int VLAN 1. Kita copy MAC address-nya. Oke, lalu kita buat node. Oke, kalau udah kita coba sesuaikan ya node-nya. Ini di sini, oke. Setelah itu kita coba bandingkan nih MAC address-nya. Kita lihat untuk MAC address-nya digit ketiga switch 1 itu 3 dan digit ketiga switch 2 itu E. Yang mana E itu lebih besar ya daripada 3. Jadi switch 1 itu root bridge-nya ya teman-teman. Nah, untuk root bridge sendiri kita tuliskan dulu root bridge. Jika itu root bridge, maka portnya itu pasti menyala nih teman-teman. Jadi ini designated port ya, yang FA0/1 juga. Nah, untuk yang di sini untuk menentukan yang mana akan diblokir juga ada aturannya nih teman-teman. Jadi di sini kalau costnya sama 19, maka kita akan mencari dari root portnya yang terkecil. Di sini antara FA0/1 dan FA0/2 itu yang paling kecil kan FA0/1 nih teman-teman. Jadi di sini yang menyala adalah FA0/1 atau yang akan menjadi root port atau rute tercepat. Port tercepat yang terhubung dengan root bridge. Sedangkan yang FA0/2 ini akan menjadi alternatif port atau yang diblokir. Jadi kalau dalam topologi 2 switch kita bisa menentukan untuk root port dan mana port yang diblokir itu dengan melihat interface yang kecil. Nah, tapi itu beda-beda ya teman-teman, tidak berlaku untuk yang topologinya 3 switch seperti pembahasan kita sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan coba manipulasi STP pada topologi 2 switch ini nih. Kali ini kita akan memanipulasi agar switch 2 menjadi root bridge-nya. Nah, untuk jadi root bridge itu kan semua port harus menyala ya teman-teman. Jadi kita konfigurasikan, kita masuk ke switch 2 nih. Nah, setelah kita masuk ke switch 2, kita tuliskan nih teman-teman spanning tree VLAN 1 tanda tanya. Nah, kalau kita tanda tanya itu nanti muncul tulisan root nih teman-teman. Ini berarti sama dengan kita seperti mengganti priority-nya. Nah, kalau misal ingin mengganti priority kan kita harus menentukan angka kelipatannya kan. Nah, di sini kita tidak perlu nih menggunakan kelipatan. Kita akan menggunakan perintah root ini agar kita bisa mengubahnya menjadi root bridge. Kita masukkan perintah spanning strip tree VLAN 1 root tanda tanya. Nah, di sini root ini ada primary dan secondary nih. Primary itu artinya akan menjadi root bridge. Dalam hal ini kita akan konfigurasi switch 2 menjadi root bridge. Jadi kita gunakan yang primary. Dan untuk yang secondary ini artinya dia akan menjadi yang non root bridge. Kita masukkan perintah spanning strip tree VLAN 1 root primary, lalu enter. Lalu kita to show span. Kita singkat spanning tree menjadi span. Nah, di sini FA0/2 itu menjadi designated port ya teman-teman, sedangkan tadi dia menjadi port yang diblokir. Tadi sudah berubah jadi hijau ya teman-teman, yang artinya dia sudah berhasil menjadi root bridge. Nah, root bridge itu kan kedua portnya menyala up, di sini sudah menyala. Kemudian yang di sini, yang di sebelahnya untuk switch 1 gantian yang menjadi alternative port atau port yang diblokir nih teman-teman.
ke switch 1. Oke, kita enable. Lalu kita masuk ke config. Kita int fa0/1. Kita enter, lalu speed di sini misal 10. Oke, kita exit. Terus kita to show span. Nah, di sini fa0/1 masih blokir ya, teman-teman. Terus kita coba lagi. Kan fa0/2 masih learning ya, teman-teman. Ini fa0/2. Sebentar. Masih learning. Sekarang dia sudah forwarding. Jadi ini merupakan cara agar fa0/1 itu yang akan diblokir. Seperti yang sudah saya bilang, untuk mencari port yang akan diblokir itu harus melihat interface terkecil. Tadi interface terkecil kan fa0/1, tapi tadi yang diblokir itu yang fa0/2 nih, teman-teman. Nah, agar yang diblokir fa0/1 kita bisa konfigurasi speednya. Jadi kita sudah konfigurasi speednya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas STP port status. Teman-teman, kalau kita menghubungkan suatu switch atau router, itu kan pasti ada warna orange-nya kan, teman-teman ya, seperti ini. Agar menjadi hijau itu sebenarnya ada tahapannya, teman-teman. Yang pertama itu ada tahapan listening. Jadi listening itu menandakan atau menginformasikan apakah spanning tree-nya itu looping atau lancar atau tidak nih. Nah, untuk mencapai tahap listening ini memerlukan waktu sekitar 15 detik. Nah, kita bisa menggunakan Fast Time Forward yang ini untuk mempercepat kecepatan timingnya agar menjadi hijau. Setelah melewati tahap listening, itu ada tahapan lagi yang namanya learning. Nah, untuk learning itu juga sama, membutuhkan waktu 15 detik. Setelah learning, itu akan mencapai tahap yang ketiga, itu tahap forwarding. Untuk forwarding menandakan paket yang sekarang itu bisa dikirimkan. Jadi, agar port berubah menjadi hijau memerlukan 3 proses tahapan. Yang pertama, listening, kedua, learning, dan yang terakhir, forwarding. Nah, di sini misal kita coba putuskan yang dari PC 1 ke switch 2 nih, teman-teman. PC 1 ke switch 2. Sebentar lagi kita masuk ke switch 2 ya, teman-teman. Mohon maaf, switch 1. Kita do show span. Nah, di sini masih listening ya, teman-teman. Yang fa0/3-nya. Terus kita coba fast time 15 detik. Itu sudah hijau lagi. Dan kita coba cek do show span, dan sudah jadi forwarding ya, teman-teman. Aduh, mohon maaf. Nah, teman-teman, cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Bobby Valentino.